Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita semua untuk kembali menuntut ilmu, belajar din, belajar agama. Ini merupakan suatu yang disyariatkan, yang merupakan ibadah. Maka ibadah harus kita hadirkan rasa cinta, rasa harap dan juga rasa takut pada Allah SWT. Karena kalau didasari dengan cinta akan semangat, ya, menjalaninya dengan semangat, menjalaninya antusias, karena ini perintah Allah SWT. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib, suatu ibadah yang fardu atas muslim. Maka ibadah harus kita laksanakan dengan cinta, mencintai Allah SWT, mencintai Rasul SAW. Dan orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang amat sangat mencintai Allah SWT, melebihi cintanya orang musyrik kepada Allah, melebihi cintanya orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini, berhala-berhala ini, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, harus terpanggil pada setiap majelis ilmu ini adalah karena mengamalkannya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada syariatnya, cinta terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, panggilan jiwa yang memang mengharap berjumpa dengan Allah SWT, dan juga dipenuhi dengan rasa harap akan berjumpa dengan Allah, berharap mendapatkan surganya, berharap bisa melihat wajah Allah SWT, liwajhillah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh, ya, dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka didasari harus dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap amal-amal yang kita sudah kerjakan benar-benar memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah dengan cinta saja dia zindiq. Beribadah dengan harap saja murji'ah, menganggap bahwa dosa-dosa maksiat tidak merusak iman dia. Bahkan mereka meyakini bahwa berbuat dosa imannya tetap utuh seperti imannya Nabi Muhammad SAW, seperti imannya Jibril. Dan ini pelanggaran, ya, akidah yang salah, keliru. Maka harus ngaji agar ngerti bahwa dalam setiap ibadah harus terkandung 3 unsur ibadah. Apa itu? Cinta, harap, dan yang ketiga takut. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau selama ini menurut ilmunya gersang, hampa, tidak diterima sebagai amal ibadah. Kalau selama ini ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak bernilai ibadah, pahalanya di sisi Allah tidak ada, lenyap. Nauzubillah min dzalik. Mereka para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang takut dan terus beramal. Takut akan amal mereka tidak diterima sehingga menjadikan amal mereka terus beramal. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang senantiasa beramal, terus masih melakukan amal, masih melakukan perbuatan-perbuatan. Ma atau padahal mereka telah mengerjakan suatu perbuatan. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Ya, annahum ila rabbihim raji', padahal mereka yakin bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang takut kalau amal-amal mereka tidak diterima, bukan karena mereka berbuat maksiat, bukan karena mereka mengumpulkan amal-amal dosa, tidak. Hal itu sebagaimana ketika ditanyakan kepada Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka orang-orang yang minum khamr ya Rasulullah? Yaznun, berzina, wa yatrukuna salat, meninggalkan salat. La ya bintu Siddiq, tidak wahai bintu Siddiq. Tapi mereka adalah orang-orang yang beramal saleh. Wa yakhafu ay yataqabbal alla yutaqabbal minhum a'maluhum. Dan mereka orang-orang yang takut kalau amal mereka tidak diterima. Ya. Jadi tiga-tiganya harus ada. Karena kalau orang beribadah hanya dengan rasa takut saja juga salah. Seperti orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang yang justru diperangi atau memerangi ahli Islam, ya, memerangi kaum muslimin. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan atau tidak memerangi para penyembah berhala. Ini Khawarij. Karena beribadah dengan rasa takut saja. Seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya ada. Ya. Harus kuat, seimbang. Maka hadirkan ini pada setiap kita melakukan aktivitas ibadah. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di kitab Al-Kabair masuk ke dosa besar ke-41. Tasdiqul kahin, membenarkan dukun dan ahlu nujum, ya, dan munajjim ahlu nujum. Penulis rahimahullah, ya, memasukkan di antara kategori dosa besar yang perlu diwaspadai, dijauhi, ditinggalkan adalah membenarkan dukun. Dan tarjih atau mana yang harus kita kuatkan, membenarkan ini kategorinya sekedar dosa besar, apakah bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kita akan lihat, ya. Kita akan sampaikan di sini insyaallah mana yang bahkan masuk kategorinya hanya yakni sekedar dosa besar atau bahkan lebih jauh dari itu, yaitu syirik akbar. Nah, kita tahu masyarakat muslimin, kahin, dukun ini siapa? Dukun itu ada banyak versi pengertiannya, ya. Dan kalau kita lihat nama-namanya juga biasanya beda-beda. Ada kahin, dukun, ada tukang ramal, ada ahli nujum, ada juga orang pintar, ya, arraf. Orang-orang yang pintar, orang bilang orang pintar. Di sana ada yang membedakan, kalau orang yang mengabarkan tentang perkara gaib, man akhbaru anil gaib bi tariqil jin, fa hada yusamma kahinan. Yang mengabarkan perkara gaib dengan berantaraan jin, maka disebut dukun, ya. Kalau mengaku mengetahui gaibnya itu dari bantuan jin, maka disebut kahin, dukun.
Tapi kalau yang menghabarkan perkara gaib dengan cara dia menggaris-garis-garis di bumi, fil khututi fil ardi, fahada yusamma ramalan atau rimalan, ya. Maka disebut tukang ramal. Yang meramal melalui garis-garis. Adapun orang yang menghabarkan perkara gaib, man akhbar anil gaib an tariqin nujum, melalui perantara bintang-bintang, bintang yang ada di langit, lalu dia kait-kaitkan, ada bintang seperti ini maka begini, ya, maka disebut ahli nujum. Ahli nujum. Ada juga orang-orang yang menghabarkan perkara gaib, atau mengabarkan barang yang hilang, barang yang dicuri, masruq atau dhalah, ya, atau tempat-tempat yang tersembunyi, ya, dengan cara yang memang samar, ya, disebut dengan arraf, atau bahasa kita orang pintar, ya. Tapi semuanya intinya adalah, kalau bisa dikatakan ini semua adalah dukun, ya, sama saja kalau kita lihat. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah. Siapapun tidak yang tahu, bahkan para anbiya, para rasul, para malaikat. Kalau Allah memang tidak menghabarkan pada mereka, maka tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Adapun jin yang memang saking cepat pergolakannya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, lalu mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang tidak kita lihat, kan itu gaib menurut kita. Tetapi sebenarnya bukan gaib menurut jin, ya. Karena itu memang dia bisa berpindah dengan cepat. Kita di sini, dia mungkin bisa set ke Jakarta, lalu mengetahui apa yang terjadi di Jakarta sekarang per detik, per menit. Itu semua karena pergerakan yang sangat cepat. Bukan karena dia mengetahui perkara gaib, bukan. Tapi karena kemampuan dia yang Allah berikan lebih daripada manusia, yang bisa berjalan dengan cepat, yang bisa berpindah dengan cepat, ya, layaknya mungkin kita lihat lebih dari kendaraan cepat. Maka dari itu sebenarnya bukan mengetahui perkara gaib, namun hanya karena dia perpindahannya yang sangat cepat. Dan ini diterangkan oleh para ulama kita, ya. Jadi jin sebenarnya bukan mengetahui perkara gaib, tapi dia memang punya kemampuan yang Allah lebihkan, yaitu intiqal minal makan ilal makan bisur'ah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, ya. Hingga mungkin kita dikasih tahu dengan kejadian yang kita nggak tahu, padahal di jam-jam yang kita sendiri masih sibuk dengan melakukan suatu aktivitas, ya. Nah, dan itu sebenarnya bukan perkara gaib, ya. Tapi gaib yang dalam arti mutlak, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah, maka bangsa jin, bangsa manusia, para anbiya, para rasul, para malaikat pun bahkan selagi belum dikabarkan oleh Allah kepada mereka, Allah maka tidak mengetahuinya. Dan ini maksud dalam ayat ini. Qul. Jadi gaib mutlak, gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu, gaib yang benar-benar hanya Allah yang tahu. Qul la ya'lamu man fis samawat. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit wala fil ard. Tidak pula di bumi. La ya'lamu samawat wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani mengatakan, alladhi yata'attil khabar anil kainat fil mustaqbaliz zaman wa yada'i ma'rifatil asrar wa huwa kain. Yang yang selalu bersinggungan dengan berita-berita tentang berita-berita yang ada di alam semesta, di kejadian yang akan datang, dan mengaku mengetahui perkara-perkara yang rahasia tersembunyi, maka ini juga dukun. Jadi versi Syekh Albani, beliau ketika mengatakan disebut kahin, bukan Syekh Albani, Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah, yang dimaksud dukun itu alladzi yata'atta al-khabar anil kainat fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatil asrar. Nah, demikian juga dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, bahwa dukun itu ya alladzi yadda'i ilmal ghaib wa yakhbiru anil mughayyibat,
yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib dan menghabarkan tentang perkara-perkara ghaib. Wa ghaliban ma yakunu dzalika bi istikhbari syayatinil jin. Dan umumnya dominannya para dukun ini bisa mengetahui itu semua dengan perantaraan syaitan jin. Ya, belum menerangkan di sini. Wa minal ma'lum, karena sudah kita ketahui anna syayatinal jin, yang namanya syaitan dari golongan jin ini, yantakiluna bi sur'atin ila amakin mukhtalifah. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan bergerakan yang sangat cepat. Wa yaqifuna ala ma yumkinuhumul wuquf alaih, lalu mereka berhenti kepada tempat di mana yang mereka bisa berhenti. Walakinnahum la ya'lamunal ghuyub, tapi sebenarnya mereka tidak tahu perkara gaib. Jadi mereka berhenti di situ kemudian mengetahui kondisi di daerah situ, mengabarkan kepada kita seakan-akan orang yang mengabarkannya mengetahui perkara gaib. Padahal bukan perkara gaib, tapi memang di kejadian yang kita sebagai manusia tidak mengetahuinya dengan cepat karena aksesnya tidak bisa cepat. Tapi jin mungkin lebih cepat, ya. Naam. Maka wala ya'lam al-ghaiba 'alal itlaq ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib secara mutlak kecuali hanya Allah. Namun jin mungkin dianggap menurut kita tahu perkara gaib, padahal itu semua karena apa? Li khiffati wa sur'ati intiqalihim, karena ringannya dia bergerak, cepatnya dia bergerak, min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Qad ya'rifun, mungkin dia mengerti sesuatu alladzi yakunu fil makan, pada tempat yang kita enggak singgahi tapi dia singgahi. Lakinnahum la yastati'un an ya'rifu kulla syai', tapi pastinya yang paling pasti adalah mereka tidak mungkin mengetahui segala hal. Paling ngerti yang memang nampak bagi mereka. Ya. Naam. Atau yang mereka memang di situ berdiri di situ, ngerti di situ, makanya mereka ngerti. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat kisah-kisahnya, ya, seperti kisah Nabi Sulaiman dengan bangsa jin dan seterusnya, ya, maka sebenarnya bangsa jin pun tidak mengetahui perkara gaib. Dia tidak bisa mengetahui perkara-perkara gaib semuanya, tidak. Dia hanya karena pindah cepat makanya tahu lebih dulu daripada kita, gitu. Naam. Karena Allah sudah jelas mengatakan di ayat tadi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi, siapapun yang ada di langit ataupun di bumi, kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Yani Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Ini maksud ayat ini. Hanya Allah tabaraka wa taala. Maka segala klaim dari dukun dan yang lainnya, ya, ini tidak dibenarkan. Maka 6. Mu'allif penulis rahimahullah, ya, Imam Ad-Dhahabi rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama tentang larangan berbicara tanpa ilmu. Dan perkara gaib itu termasuk perkara yang kita tidak tahu ilmunya, maka sebenarnya tidak boleh berbicara tentang gaib kecuali, ya, yang kita tahu dalilnya saja. Yang tidak tahu dalilnya maka diam. Ya. Makanya di sini dosa besar, ya, ketika membenarkan apa yang dikatakan para dukun, bahkan bisa menjadi kufur akbar, mengkufuri Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan demikian dalam surat An-Naml tadi, ya. Al-Quran dengan jelas menyatakan hanya Allah secara mutlak mengetahui perkara gaib yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Namun kalau ada orang yang membantah, tapi dukun ngerti kok, tapi dukun begini-begini dan seterusnya, maka dia berarti mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran berbicara tentang seperti ini, bahwa tidak ada yang mengerti kecuali hanya Allah. Nah, larangan berbicara tanpa ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun,
dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "La taqul ma laisa laka bi ilm." Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, diam. Apalagi tentang Allah, sifat-sifat Allah, zatnya Allah. Kalau nggak ngertinya ilmunya, diam. La majala lil aql. Tidak ada tempat untuk akal untuk ngakal-ngakali. Tidak ada. Tidak ada tempat bagi akal untuk seenaknya menafsiri menurut pandangan akal, tidak ada. Harus berbicara dengan wahyu Al-Quran dan sunnah An-Nabi SAW. Tidak boleh seorang mengatakan tentang agama ini, apalagi tentang Allah, yang dia tidak mengetahui ilmunya. Makanya kewajiban yang paling wajib bagi kita dalam sifat Allah itu iman. Bukan gotak-gatik-gatuk, bukan akal-akalan, bukan ngakal-ngakalin, bukan. Allah, demi Allah, kita sebagai muslim, kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling harus didepankan adalah iman saja, bukan yang lainnya. Karena hari ini banyak kelancangan itu karena sebabnya karena dia tidak iman, tidak mencukupkan dengan iman. Para filsafat, orang-orang filsafat, para orang-orang ateis, para orang-orang yang keranjingan ilmu filsafat, kerasukan ilmu filsafat, ya, maka notabene mereka rata-rata akhirnya rusak dalam memahami Allah. Imannya pudar, hancur. Kan disuruh ngimaninya Allah di atas aras, itu aja sudah diimani. Tapi mereka tidak mau cukup di situ. Karena akalnya bermain. Kalau di atas aras, berarti Allah butuh dengan aras dong, namanya nempel. Karena mereka berpikir dengan akal. Apakah ketika Allah di atas aras, di atasnya itu harus nempel? Itu kan sebenarnya karena main logika, ya. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Anda kepo, bikin pikir-pikir mumet, ya? Padahal kewajiban kita apa? Iman. Nggak perlu reko-neko, iman yang wajib itu, bukan yang lainnya. Nah, ini kita ulang-ulang agar kita kuat bab ini, agar ketika dihembuskan nafas syubhat, tidak serta-merta kita langsung telan habis-habis. Kita hirup, kita telan, lalu jadi akidah bagi kita, abadan. Kewajiban kita sebagai ahlu sunnah, sebagai muslim, itu sebenarnya cukup satu, tentang sifat dan zatnya Allah itu. Yang terpenting itu iman, mengimani yang datang, ya, apa adanya, tanpa harus ditakwil. Karena takwil itu sebabnya apa? Berarti tidak iman asalnya. Karena beriman tidak perlu ditakwil. Nah, maka wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengatakan tentang Allah, tentang agama ini, tentang Nabi, tentang apapun syariat ini yang kamu tidak tahu ilmunya. Wala taqul 'ala Allah kadhiba. Ya, wala taftara 'ala Allah kadhiba. Jangan kamu mengada-adakan dusta tentang Allah. Allah itu begini, Allah itu begini. Padahal enggak ada dalilnya begitu. Ngarang semua. Allah di mana-mana. Mana ada dalilnya Allah di mana-mana? Bahwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kalian berada. Maksudnya kebersamaan Allah di sini bukan berarti Allah di mana-mana, tidak. Ini ma'iyatullah namanya, kebersamaan Allah. Ya. Kebersamaan yang bukan berarti menyatu, tapi Allah tetap di atas, tapi Allah bersama dengan orang-orang beriman. Kayak kita ngomong sama tim kita sepak bola, padahal kita di rumah. Saya bersama kalian, saya dukung kalian. Apakah bersama itu harus kemudian satu tempat? Tidak harus. Tapi saya bersama kalian. Ya tidak. Logika bahasa juga mengatakan begitu. Apalagi fisik. Jadi ketika wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah tidak mesti harus satu, kemudian di mana kita berada, kemudian Allah di mana-mana. Lah, ini pemahaman dangkal sekali. Ya, karena wajib iman kita adalah Ar-Rahmanu
'alal arsy istawa. Allah dalam beberapa ayat mengatakan itu. Allah bersemayam Allah istiwa di atas arsy. Istiwa berarti ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Tinggi dan berada di atasnya arsy. Subhanahu wa ta'ala. Dan arsy-Nya Allah enggak kecil, besar. Lebih besar dari langit dan bumi. Ya. Dan langit dan bumi itu cuma apa? Ibarat cincin. Itu hanya kursinya Allah. Kursinya Allah itu ibarat cincin yang dilempar di padang luas. Dan arsy-Nya Allah itu yang padang yang luas tadi, sedang cincin tadi baru langit dan bumi. Ya. Allah Maha Kuasa ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Banyak sekali orang lancang hari ini sudah kayak para dukun seolah-olah. Ya. Dukun berkedok ustadz jadinya. Bicara tentang agama Allah sudah tidak lagi pakai dalil. Lalu kalau kita kembalikan agar nurut ikut dalil, dia bilang ulama juga nggak pakai dalil katanya. Nggak, mana ada ulama pakai dalil ya. Kembali pada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan ini larangan secara umum, termasuk mengaku atau berkata tentang perkara gaib. Larangan ya, tidak boleh berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Anda tahu kalau di sini begini, kadzib, berdusta berarti. Ya. Atau memang dapat khabar dari jin, tapi jin itu paling bawa satu berita, dia menambahnya 100. Itulah dukun. 100 kedustaan, menambahnya 100. Atau berbicara dengan prasangka. Hanya menurut kira-kira sih memang la yajuz, tidak boleh. Allah mengatakan inna ba'dal dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tegar untuk mengikuti syariat ini, tidak mengikuti kebanyakan manusia. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhann wa inhum illa yakhrusun. Ya. Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, karena kebanyakan mereka hanya mengikuti dzan, prasangka. Padahal dalam ayat ini apa? Inna ba'da dzan itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Tidak boleh bicara dengan prasangka menurut kira-kira tidak. Kalau tidak ngerti ilmunya la adri. Tidak tahu ya. Jawab tidak tahu. Ya. Karena adri itu setengah ilmu. Ketimbang ngomong ngalor ngidul tetapi itu sih kira-kira. Ya. Lain bagi hati ya. Tidak seyogianya seorang muslim untuk berkata-kata seperti itu. Di ayat ini dibawakan oleh penulis untuk membantah tentang orang-orang yang membenarkan perdukunan, karena dukun itu kadang hanya mengatakan kata-kata prasangka, padahal kita tidak boleh mengikuti prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Ya. Dan Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kepada para anbiya, pada para Rasul, pada Rasul dari kalangan malaikat. Ada Rasul Rasul minal malaikah wa Rasul minan nas. Ada Rasul-Rasul dari kalangan malaikat, ada Rasul-Rasul dari kalangan manusia. Ya. Rasul dari kalangan malaikat seperti Jibril diperintahkan menyampaikan wahyu kepada para anbiya dan Rasul. Ya. Yang dia utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah dari Allah kepada para anbiya, termasuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau rasul yang dalam arti dari kalangan manusia, para anbiya dan rasul, ya. Mereka tidak mengetahui perkara gaib sama sekali kecuali setelah Allah kabarkan kepada mereka. Bahkan hadisul ifk yang sangat menyesak bagi hadis Nabi SAW, membuat hadis Nabi sedih selama sebulan lebih atau sebulan lamanya.
Belum ada berita dari langit tentang bagaimana posisi yang benar akan atau pernyataan Allah tentang istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Benarkah dia zina atau tidak? Karena tersebar di masyarakat desas-desus berita akan dia berzina. Allah belum turunkan ayat. Nabi pun tidak tahu. Nabi sedih dengan seperti itu karena tidak tahu. Setiap datang cuma nengok, gimana kabarmu Aisyah? Sehat ya. Pulang lagi. Karena Aisyah sama sebulan itu tidak ngerti berita yang tersebar di masyarakat. Dan qadarullahnya lagi sakit. Setelah safar itu beliau sakit radhiyallahu anha wa ardah. Radhiyallahu anha wa ardaha. Ya. Istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang suci, yang tidak terkotori dengan berita-berita seperti itu. Sebenarnya berita bohong, desas-desus oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, mengatakan bahwa Utsman bin Mu'attal bujang, masih muda, masih sehat, masih kuat. Aisyah masih muda. Kira-kira kalau dua orang berjalan sepanjang perjalanan, apalagi bermalam, berhari-hari, apa yang dilakukan? Nah, lihat, omongan seperti ini tidak sepatutnya dikatakan oleh seorang mukmin. Meskipun hanya mengatakan kira-kira apa yang dikatakan, hanya zon-don gitu. Karena itu sebenarnya menjurus mengatakan apa? Tuduhan pada zina. Ya. Maka begitu 1 bulan lamanya selesai. Kemudian Aisyah pun baru sadar, baru mengetahui karena dari tuang sisirnya salah ngucap, celaka engkau. Ya, dia mendoakan berkali-kali celaka anaknya sendiri. Kata Aisyah ditegur, jangan mendoakan keburukan kepada anakmu, keluargamu. Tidak boleh, Nabi melarang hal itu. Maka celaka. Dia berkali-kali celaka. Celaka wahai Mistah, celaka. Mistah itu anak perempuannya. Maka kemudian akhirnya bercerita bahwasanya tersebar di berita di sana bahwa kamu diisukan berzina. Nangis Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dia minta izin pamit kepada Rasul untuk pulang ke bapaknya. Agar bapaknya membelanya. Apa yang kau katakan wahai bapak? Bapaknya juga nggak ngerti, bukan seorang nabi, bukan bola apa, tidak dapat wahyu, nggak ngerti posisinya. Mana yang benar mauqifnya nggak ngerti. Ibunya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Karena memang belum ada kejelasan dari langit, perkara gaib, nggak ngerti sama sekali, semuanya nggak ada yang ngerti. Begitu turun ayat membersihkan bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu tidak melakukan zina dan seterusnya, baru kemudian Nabi mengerti, Nabi tersenyum, Nabi senang dengan berita itu. Ini bukti bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, kecuali setelah Allah kasih tahu. Ya, Allah turunkan langsung dari langit yang 7 pensucian bahwa istri Nabi yang mulia tidak melakukan hal-hal seperti itu yang dituduhkan orang-orang di luar sana. Masih suci. Radhiyallahu anha wa ardaha. Radhiyallahu anha wa ardaha. Ya. Itu kalau di komplek kan mirip-mirip gitu ya Bu ya. Kalau ngomong kayaknya sih kira-kira lah. Itu kan omongan sepele itu. Tapi itu nggak boleh dalam Islam. Itu sudah tuduhan. Ya, sudah tuduhan mengerikan. Inna ba'dal dhanni ism. Karena sebagian prasangka itu dosa, hati-hati. Nggak boleh prasangka-prasangka buruk. Lah ya kira-kira kalau orang begini sama begini nanti nggak boleh tetap. Kalau antum nggak lihat sendiri berzina, nggak boleh dengan kata-kata seperti itu. Walaupun cuma kira-kira, kayak-kayaknya gitu ya. Kan di masyarakat kita enteng sekali tuh, apalagi kalau emak-emak kumpul kan, wah sedep itu. Tambah tuang sayurnya lewat. Iya sih kayaknya, saya sering lihat di itu orang berduaan mulu. Makin sedep tuh. Makin tambah sayurnya langsung direbus di situ, dirujak. Beritanya maksudnya dirujak. Allah musta'an wa ilaihi tuklan. Jauhi hal-hal seperti ini ya. Inna ba'da dhanni itsm. Apalagi jika jelas-jelas tidak tahu realitanya ya, tidak melihat sendiri depan mata perkara seperti itu, maka harus dijauhi. Hidup Anda bahagia insyaallah.
Sibukkan dengan amal-amal saleh, ketaatan, kebaikan, ya. Hilangkan prasangka-prasangka, hidupnya bahagia insyaallah. Taib, kembali ke masalah larangan membenarkan dukun, ya, karena ini termasuk dosa besar. Bahkan bisa jatuh pada syirik akbar. Dalil yang pertama tadi maksudnya dari Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Ya, hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Maka tidak boleh seorang pun mengklaim mengetahui perkara gaib, ya, karena hanya Allah yang mengetahui. Jadi maksudnya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Yakni maknanya huwallahu azza wa jalla wahda la syarikalah lahu fi mulkihi la syarikalah fi mulkihi fala yuzhiru fala yutalli' ala ghaibihi alladzi la yu'limuhu ahada minan nas. Nah, ya. Kata Imam Ibnul Jauzi, maknanya adalah di Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, ya, dia tidak menampakkan ilmu ghaib, tidak mengajarkan, tidak memberitahukan kepada seorang pun dari manusia, illa kecuali manirtadha min rasul, ya, kecuali dari kalangan rasul yang Allah ridhai. Li'anna dalil ala sidqi rasul, karena ini juga menunjukkan dalil akan kebenaran rasul, bahwa rasul itu memang berkata dengan benar karena Allah lah yang mengajarkan mereka, Allah yang berbicara kepada mereka, Allah yang mewahyukan wahyu kepada mereka. Maka ketika para rasul mengkhabarkan perkara gaib, karena itu semata-mata datang dari Allah. Ada yang Dajjal, bagaimana Nabi mengatakan ma min nabiyyin, tidak seorang nabi pun illa qad andara qaumahu an Dajjal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal agar waspada. Berarti itu datang dari Allah. Tidak nabi ngoceh masalahnya menurut sendiri, enggak ada. Berbicara menurut akalnya sendiri tidak ada. Prasangka tidak ada. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang nabi pun mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali berbicara dengan wahyu. Ya Allah wahyukan. Jadi perkara gaib, apalagi perkara gaib. Wal makna anna man irtada li risalah atala Allah ala ma syaa minal ghaib. Maknanya berarti orang-orang yang memang Allah ridhoi untuk mendapatkan risalah, jadi para rasul, maka Allah terkadang memberitahukan kepada mereka sekehendak Allah dari perkara gaib. Tidak semuanya, yang Allah kehendaki saja. Tidak semua ilmu gaib, tapi yang Allah kehendaki saja. Makanya di antaranya Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa hari Jumat itu hari kiamat. Hari Jumat itu hari kiamat. Maksudnya kiamat akan terjadi di hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Nabi tidak tahu detail rincinya. Tanggal berapa? Tidak tahu. Karena Allah tidak mengabarkan. Tapi dikabarkannya di hari Jumat. Atau di antara tanda kiamat munculnya binatang melata yang bisa bicara. Terbenamnya, tenggelamnya bumi di timur dan di barat. Ada istilahnya longsoran yang sangat dahsyat di timur dan di barat. Itu di antara tanda. Matahari terbit dari sebelah barat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, muncul turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah diantara tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro yang para ulama khilaf tentang kepastian apakah iman tidak bermanfaat itu ketika munculnya terbit dari matahari dari sebelah barat saja, atau termasuk ketika munculnya Dabah atau Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan seterusnya. Itu pemastiannya hilaf. Ya. Tapi di antara yang dikabarkan Nabi, soalnya memang innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu syamsu min maghribiha. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selagi matahari belum terbit dari sebelah barat. Apakah ada yang merojihkan, menguatkan berdasarkan hadis ini? Berarti ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, iman tidak bermanfaat. Ada lagi yang merojihkan misalkan pendapat tentang munculnya Dabah, karena dengan dalil yang lain juga.
munculnya binatang melata yang bisa bicara, seorang muslim, bertakwalah kamu pada Allah, sholatlah kamu. Itu nanti ada sapi tiba-tiba bisa ngomong. Apa binatang melata itu makhluk yang lain juga penafsirannya lain-lain para ulama kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi tentang asyratu saat, tanda-tanda hari kiamat kubra itu ada babnya sendiri ya, dan panjang kalau dibahas. Bisa bermuhadarah, berceramah maksudnya, berdurasi ceramah yang panjang. Ala kulli hal, tadi maknanya apa? Illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasul, maksudnya Allah akan memilih dari para rasul untuk diberitahu masya yang Allah kendaki dari perkara gaib. Fa fi hadza dalilun ala anna man za'ama anna nujum tadullu ala al-ghaib fa huwa kafir wallahu a'lam. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan bahkan dalam tafsir ayat ini, kata beliau, maka barang siapa beranggapan bahwa bintang-bintang itu menunjukkan perkara gaib atau bintang bisa memberitahu tentang perkara gaib, maka dia kafir. Barang siapa yang percaya ilmu zodiak itu bisa benar-benar menentukan nasib seorang karena dia bisa mengetahui perkara gaib, berarti dia kafir. Maknanya dari ungkapan ini begitu. Karena bintang di sini mesti ilmu zodiak, astrologi, ya, ilmu nujum, ya. Nah, hadis pertama yang berkaitan langsung bersinggungan tentang lafaz dukun, Nabi menyebutkan sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Dahabi, Nabi bersabda, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arraf, tadi arraf ya, Syekhul Islam mendefinisikan semua dukun, munajim, ahli nujum, rimal dan semuanya disebut dengan arraf hakikatnya. Orang bilang orang pintar gitu ya. Arraf. Ya, paranormal. Siapa yang datangi paranormal atau dukun membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menurunkan kepada nabinya mengatakan apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, menurunkan kepada nabinya Al-Quran yang berbunyi apa tadi? Di antaranya apa tadi? Dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml, ya, Allah mengatakan apa tadi? Di sini ada kan? Harusnya ada ya. Yang tadi surat An-Naml bunyinya gimana? Man ya'lam, apa katakan? Siapa yang tidak disebutkan di sini? Tadi saya dapat dari mana? Oh, dari sini, lupa. An-Naml ayat 65 ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Karena Al-Qur'an mengatakan, katakan wahai Nabi, la ya'lam, tidak ada yang tahu tentang apa yang di langit, tidak ada yang tahu perkara gaib, siapapun yang di langit ataupun yang di bumi, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, siapapun dia, orang yang di langit ataupun yang di bumi, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Allah mengatakan ini. Maka kalau ada orang yang percaya bahwa dukun tahu perkara gaib, berarti dia telah mengkafiri, mendustakan ayat yang mulia ini. Ini makna tadi. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan Nabi kepada Nabi Muhammad. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya. Dan Al-Qur'an mengingkari semuanya secara umum, bahkan mengingkari juga tentang itu. Wah, dukun tidak mengetahui perkara gaib. Al-Qur'an diturunkan untuk kita imani, menjadi pedoman hidup. Kalau kita kemudian membenarkan dukun, berarti sama saja mendustakan Quran. Maka ini jatuhnya bahkan lebih pada ya hadis yang tadi, man ata'arafa anu kahin, Nabi mengatakan apa? Kafara, faqad kafara, sungguh telah kafir
bukan hanya dosa besar, tapi sungguh telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir apa yang dimaksud dalam hadis ini? Kafir akbar ya. Kufur akbar. Apa bedanya dengan hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis dengan makna kafir? Apakah kafir asghar apa akbar? Hadis berikutnya itu dalam warawaina fi sahihain an Zaid diriwayatkan dari dalam sahihain dari Zaid bin Khalid al-Juhanni qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami, yakni mengimami kami fi astri sama setelah turunnya hujan. Kanat minal laili, hujan dari malam, sejak malam. Setelah turunnya hujan dari malam. Falamman sarafa, ketika selesai salat subuh, aqbala 'alan nas, Nabi menghadap kepada manusia, biwajhi berarti putar benar-benar putar 180 derajat wajahnya menghadap jamaah, kayak gini persis berarti ya. Menghadap jamaah 180. Dari tadinya menghadap kiblat beralih ke menghadap jamaah. Biwajhi, mengarahkan wajahnya. Faqal, Nabi bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apa kalian tahu apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Qalu Allah Rasul alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal asbaha man min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Ya. Lalu melanjutkan fa amma man qala mudirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min bi kafirin bil kaukab. Maksudnya, maka barang siapa yang mengatakan hari ini kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah, kata Nabi, maka dia berarti kata Allah ya dalam diskusi ini, maka berarti dia beriman kepada aku dan kafir kepada bintang. Karena bintang tidak bisa menurunkan hujan, hanya Allah yang menurunkan hujan. Kafir kepada bintang, boleh, memang wajib harus kafir kepada bintang. Wa amma man qala, ada pun yang mengatakan mutirna binau kada wa kada, hari ini hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Bintang ini dan bintang itu. Wa kada fadzalika kafir bi, maka dia berarti kafir kepadaku, mukmin bil kaukab, dan beriman dengan bintang. Nah, ini sama-sama lafaz kafir nih. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini juga kafir kepada Allah. Maka rinciannya syarah para ulama kita menerangkan kafir di ayat yang hadis pertama membenarkan dukun adalah kafirnya kafir akbar karena mendustakan Quran, mendustakan kufur akbar. Kalau kafir dalam hadis ini kufur asghar. Kenapa? Karena kafir dalam arti menisbatkan nikmat harusnya ke Allah tapi kepada bintang. Alias kufur nikmat. Kufur nikmat itu kufur akbar atau asghar? Asghar. Paham di sini? Tetap kita harus rujuk kepada ulama-ulama ahlu sunnah ya, dalam memahami bab seperti ini. Tidak sedenggul kita, enak sedenggul tidak. Kita bisa memahami karena kita telah juga baca banyak kitab gitu ya, atau bermajelis dengan para ustadz dan ulama kita, maka tahu ya. Jadi artinya kita tidak serta-merta baca hadis langsung bisa diserap maknanya, tidak bisa, nggak mungkin memang. Terus penjelasannya melalui penjelasan para ulama-ulama salaf terdahulu, kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mazhab dan seterusnya. Yang masih berjalan di atas jalan para sahabat, para salaf. Sebagian ulama kafir dalam hadis ini pun bisa jadi kafir akbar. Sebagian ulama mengatakan, qala ulama in qala muslim, kalau seorang muslim sampai mengatakan kita diberi hujan dengan sebab adanya, dengan bukan sebab bahkan dengan adanya bintang ini, dengan adanya bintang ini, dan meyakininya bahwa bintang ini bisa benar-benar menurunkan hujan, mendatangkan hujan, alias bintang inilah pelakunya yang menurunkan hujan, maka dengan keyakinannya ini dia kafir murtad bila syak. Dia kafir murtad. Jadi menisbatkan turun hujan kepada bintang itu ada dua juga, bisa sampai kafir beneran atau kafir kufur asghar, yaitu kalau
Yang kedua itu kalau sebenarnya Allah yang menurunkan, tetapi sebabnya bintang-bintang ini. Ini kufur asghar. Wa in qala muridan annahu alamah tazulul matar atau alama nuzulul matar wa yanzilul matar inda hadhil alamah wa nuzuluhu bi fi'lillah alladhi khalaqah lam yakfur. Tapi kalau dia meyakini, memaksudkan ucapannya ini bahwa turunnya hujan itu adalah tandanya dari adanya bintang ini, jadi sekitar bintang, tanda dari tanda. Kalau bintang ini maka hujan, ya, sebagai tanda saja. Maka sedang dia meyakini bahwa Allah lah hakikatnya yang menurunkan, karena Allah yang menciptakan, Allah lah yang menurunkan hujan. Kalau itu keyakinannya, maka tidak sampai kafir, ya. Tapi para ulama ikhtilaf apakah ini makruh atau tidak. Yang dipilih pendapatnya adalah makruh, maksudnya haram, la yajuz, ya. Makruh yang para ulama itu maksudnya haram. Ulama terdahulu ketika menyebutkan makruh maksudnya haram. Li'annahu min alfadil kufar wa hadza dhahirul hadis. Karena lafaz-lafaz seperti ini termasuk kata-kata yang biasa digunakan orang-orang kafir. Ya, dan ini dhahirul hadis, dan inilah dhahir hadisnya. Tidak boleh digunakan, ya, karena Nabi mengingkari sampai menggunakan kata-kata kafir, ya. Taib. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, sudah diturunkan hadis-hadis yang berat-berat, ya, tentang membenarkan dukun bisa kafir. Jadi judul babnya bahkan bukan hanya dosa besar ini, tapi masuknya adalah syirik, syirik akbar. Kalau sampai meyakini bintang bisa menurunkan hujan, berbuat sendiri tanpa andil dari Allah, maka jelas syirik akbar. Tapi Allah hanya mengatakan ini alamat bintang ini, alamat hujan atau tanda-tanda hujan dari berdasarkan bintang ini, maka ini, ya, tidak sampai kafir, tapi hendaknya dijauhi, karena ini lafaz-lafaz yang la alfadul kufar wa hadza dhahir hadis. Li'annahu min alfadil kufar, ya. Karena lafaz-lafaz seperti ini termasuk lafaz-lafaz kekufuran, lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang kafir. Nah, lalu ada hadis yang lainnya, hadis berikut yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, man ata'arafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauma. Barang siapa yang mendatangi dukun dan juga membenarkan dengan apa yang dikatakannya, tidak diterima salatnya 40 hari. Ya. Di sini para ulama ketika menjamakkan hadis ini, mereka mengatakan kalau orang yang, padahal di sini ada lafaznya membenarkan, ya. Seakan-akan ada yang salah nih dalam meriwayatkan. Para ulama kemudian merinci detailnya adalah bahwa kalau yang hanya datang tidak sampai membenarkan, mendatangi dan tidak sampai membenarkan, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Tapi kalau datangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka kafir, ya, alias murtad, keluar dari Islam, ya. Nauzubillah min dzalik. Karena dukun sebenarnya tidak mengatakan dengan sesuatu apapun kecuali, ya, ini tidak pengaruh sama sekali. Apa yang dikatakannya tidak pengaruh, nggak perlu takut, nggak perlu dibenarkan. Dan ini datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada nggak di kitab ini? Belum ada, ya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, innal malaikat Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, ketika orang-orang bertanya kepada Rasul tentang dukun, jawaban Nabi, laisa syai', laisa bisyai'. Dukun itu enggak punya pengaruh apa-apa. Laisa bisyai'. Kata-katanya juga tidak perlu diikuti. Laisa bisyai', ya, tidak perlu dibenarkan. Qalu ya Rasulullah, alaysa qad qala kada wa kada? Bukankah dukun terkadang mengatakan begini dan benar terjadi? Ya, ini perkataannya benar-benar terjadi. Qala Rasulullah, tilkal kalimah minal haq. Kalimat itu memang termasuk kebenaran. Yahfaduhal jinnu fayuqiruha fi idni waliyihi, yang telah dicuri oleh jin lalu kemudian diberikan kepada walinya, yaitu dukun. Anjulkiha, dilemparkan ke dukun, fayukhlitu ma'aha mi'ah kadibah, tapi dukun tadi menambahnya 100 kedustaan.
Jadi yang benar satu, 100-nya bohong. Tapi orang kadang konsennya kepada yang satu, lupa yang 100. Paham ya? Giliran nikmat apa ya? Giliran musibah konsennya ke musibah, lupa nikmat. Ini manusia. Sukanya begitu. Dukun yang disuruh didustakan, yang tidak boleh dibenarkan, malah konsennya pada pendapat dukun yang benar sekali. Kalau orang Jawa betul sekali. Pernah sekali aja benar. Sisanya 100 kedustaan itu dia lupakan malah. Padahal dia berdusta berulang kali. Sementara kebenarannya cuma sekali. Karena itu pun wasilah dari bangsa jin yang mencuri dengar berita dari langit. Ya, yang mencuri dengar berita dari langit. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menerangkan ini lebih lanjut dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin yang ada di buku kita ini. Yang syarahnya ada dinukilkan di buku kita ini. Ya. Bahwa berita-berita yang datang dari jin ini disebutkan di sini ya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang dukun. Beliau menjawab mereka tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ya. Dan menjelang masa kenabian Rasulullah, jadi sebelum Nabi menjelang berarti hampir-hampir Nabi diangkat menjadi nabi. Sebelum wahyu diturunkan kepada beliau, ketika itu jumlah dukun sangat banyak. Dan para jin juga terbiasa duduk-duduk di langit untuk mencuri dengar berita dari langit. Perbincangan antara malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ketika itu jin-jin sedang duduk di tempatnya untuk mendengarkan berita dari langit, tapi datang apa istilahnya? Tiba-tiba dilempari bola-bola api yang membakarnya, meteor ya. Mereka mengatakan famay yastamil an yajid lahu shihaba rasada. Tetapi sekarang kata bangsa jin ya, menghabarkan kepada Nabi melalui ayat ini. Ayat ini mengabadikannya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, ya berita dari langit, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, meteor tadi ya. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan para dukun, beliau hanya menjawab, laisa bisyai'. Mereka itu bukan apa-apa. Jadi maksudnya kata Syekh Utsaimin, janganlah kalian disibukkan oleh mereka gitu loh. Janganlah kalian mengambil perkataan mereka, serta jangan kalian memperhatikan urusan mereka. Tidak boleh mengambil perkataan mereka, jangan disibukkan oleh mereka, dan tidak juga boleh memperhatikan urusan mereka, tidak perlu. Ya. Penanya tadi bertanya, kalau dukun laisa bisyai, kenapa terkadang mereka mengatakan sesuatu dan menjadi kenyataan? Maka Rasulullah mengatakan, menegaskan kepada para sahabat bahwa perkataan dukun yang menjadi kenyataan tersebut sungguhnya adalah sudah dicampur dengan 100 kebohongan. Ya. Ini fayuqirruha fi idni walihi fa ayyulqiha fayakhlitu ma'aha mi'ata kadibah. Fayakhlitu. Siapa yang yakhlit? Dukun tadi. Dukun tadi mencampurnya perkataan yang benar yang dapat derita dari langit tadi, lalu dicampur dengan 100 kedustaan. Maka para dukun tersebut yang memberitahukan kepada orang-orang tertentu dan terjadilah beritanya yang benar-benar kebenaran, sedangkan berita yang salah atau tambahan dari dukun tadi justru akan dilupakan oleh orang-orang. Ini salahnya di situ. Seolah-olah belum pernah diucapkan, padahal berkali-kali dukun itu mengucapkan kata-kata dusta salah, tapi orang fokusnya yang satu tadi. Ini masalahnya. Makanya kadang dukun masih dipercaya, padahal sekali ngomong benernya, 100-nya kedustaan. Maka kata Syekh Utsaimin menegaskan di sini, kita harus bersikap kepada para dukun dengan menolak dan tidak mempercayai semua berita yang mereka katakan. Tidak mempercayai semua ya. Bukan hanya satu, semua tidak boleh diberi, meskipun yang dia mendengar dari berita dari langit tadi. Ya, barang siapa yang sengaja mendatangi dukun dengan maksud untuk menanyakan sesuatu yang sifatnya mistik, sifatnya klinik, sifatnya gaib, ya,
kemudian membenarkan apa yang dan mempercayainya, maka dia telah kafir, dia telah ingkar terhadap Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, kata beliau, berarti dia telah mengingkari kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran sedang letak kekafiran di mana Allah mengatakan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, tidak ada suatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ini dia letak kafirnya di mana? Karena mengkafiri ayat ini. Ayat ini dengan tegas mengatakan yang tahu gaib hanya Allah. Siapapun di langit, makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat tidak tahu perkara gaib. Siapapun yang di bumi, manusia dan bangsa jin, makhluk yang lainnya, ya rumput yang tanyakan pada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang nggak tahu perkara gaib. Jadi tidak boleh bertanya dengan rumput yang bergoyang. Betul tidak? Para bujangga yang suka gombali ahwat. Ketahuan sama ustadznya nih. Muka-muka gombalin ahwat. Segera tobat. Taib. Katakan ya, la ya'lamu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Memang gaib itu kadang ada gaib yang nisbi. Maksudnya gaib nisbi itu menurut kita gaib, tapi menurut sebagian orang tidak gaib. Karena orang tadi menghadiri acara di mana kita tidak menghadiri, iya enggak? Ya kan itu namanya gaib nisbi. Tapi gaib yang dimaksud yang tidak diketahui sama siapapun itu gaib yang mutlak. Benar-benar hanya Allah yang tahu. Ya itu yang dimaksud ayat ini. Adapun gaib nisbi ya wajar. Saya di sini, teman saya di Jakarta, dia tahu keadaan lagi Jakarta bagaimana, ya wajar dia di Jakarta, ya kan? Sebaliknya, bagi orang Jakarta saya lagi di sini, saya tahu keadaan di sini, orang Jakarta tidak tahu keadaan di sini. Bagi orang Jakarta tadi, teman saya tadi, keadaan yang sedang terjadi di sini gaib nisbi. Gaib bagi dia apa? Nisbi. Ini jadi dinisbatkan dia gitu. Gaib dinisbatkan dia, maka disebut dengan gaib nisbi. Adapun gaib yang mutlak murni benar-benar hanya Allah yang tahu. Maka dukun jika mengaku tahu ilmu gaib yang itu adalah apalagi dalam perkara yang hanya Allah yang tahu, jelas-jelas ini pelanggaran berat terhadap ayat. Dan orang yang membenarkannya pelanggaran berat dengan ayat ini. Ya, dia berarti telah mendustakan Al-Quran. Faqad kafara, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena diturunkannya itu ayat ini. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardal ghaiba illallah. Lanjut Syekh Utsaimin mengatakan, jika para dukun itu mengaku bisa mengetahui alam gaib, kemudian ada seorang yang membenarkan atau mempercayainya, maka sikapnya ini merupakan bentuk pendustaan dan sekaligus tidak mempercayai firman Allah di atas. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak percaya dengan ayat ini berarti. Nah, satu-satu ya tadi ya. Ini sudah diterangkan sama Syekh Utsaimin, Masya Allah. Lebih detail. Makanya tadi saya rinci, hukumnya ada dua. Jika bertanya saja dan tidak membenarkan, maka lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Yang kayaknya sudah disebut ini berulang-ulang ya. Dan dimaksud tidak diterima di sini, tetap dia wajib sholat agar gugur kewajibannya, tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Karena tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti tidak ada nilai pahalanya. Ya, tapi kewajibannya dia telah gugur. Artinya dia tidak berdosa meninggalkan sholat. Kan ada dosa meninggalkan sholat ya. Nah, ini serupa dengan orang yang minum khamr ya kalau tidak salah. Sama juga minum khamr juga tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi ini menunjukkan ada ancaman. Ancaman ini menunjukkan dosa besar. Baru bertanya aja dosa besar, apalagi membenarkan. Kufur akbar, bisa keluar dari Islam. Syekh Utsaimin menerangkan juga tentang ilmu nujum.
ilmu tatayyur dan seterusnya ya. Di halaman 292 paragraf terakhir bisa dilihat, halaman 292 paragraf terakhir. Adapun jika ia mendatangi dukun untuk menjelaskan dan membuka kedok kebohongan dan kepalsuannya, nah ini bagaimana hukumnya? Dia mengatakan maka hal tersebut diperkenankan. Jadi kita datang untuk debat, menjelaskan ke manusia ini bohong, ini dusta, kadzab, dusta, pendusta. Borok-boroknya kita nampakkan, kedustaannya kita nampakkan, ya. Maka yang seperti ini dibolehkan. Tentu ahlinya ya, bukan semua orang boleh. Tentu ahlinya. Dia ngerti benar dengan tentang akidah yang benar, sahih, tauhid yang benar kepada Allah, ngerti tentang dalil-dalil agama, berdasar tafsirnya para ulama, penjelasan hadis-hadisnya, ya? Penjelasan para ulama, ngerti betul, ya, alim. Bukan semua orang bisa melakukan seperti ini sembarangan ya. Sebaliknya kegiatan tersebut sangat terpuji. Ya, ini kalau orang bisa datang kepada dukun untuk menampakkan kedustaan dan kebohongannya, membongkar kedoknya, maka ini sangat terpuji. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Ya, seorang tukang sihir sekaligus dukun. Rasulullah mengajaknya berbicara seraya bertanya kepadanya, coba tebak apa yang sedang aku pikirkan. Ini kan runtuh ya. Coba tebak apa yang aku sedang pikirkan. Padahal dipikirkan orang itu orang beda-beda, nggak ngerti sama sekali. Ya. Apa yang aku pikirkan dalam hatiku. Ini kita ini bahasanya memang seringnya pikir itu di otak, pikir itu di hati. Nabi mengatakan begitu. Coba yang kamu pikirkan di hatiku. Ibnu Sayyad menjawab as, berhenti dia, nggak bisa apa-apa, as. Ya, dia tidak mampu melanjutkan ucapannya, padahal pada saat itu Rasulullah merahasiakan dalam hatinya kata asap. Asap tadi dalam bahasa Arab dukhon, jadi baru bilang ad-dukhon, mau dia berhenti ad gitu doang ya. Maka di sini berdasarkan kejadian tersebut terlihat bahwa Ibnu Sayyad tidak mampu mengetahui atau tidak mampu meramal apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya ya. Sehingga ia hanya bisa berkata as, berhenti gitu. Kemudian Rasulullah menerangkan, bersabda kepadanya, ihsa falan taghwa qadrak. Pergilah, kemampuanmu terbatas. Dukun itu terbatas ya. Nah, ini kaitannya dengan dukun ya. Adapun ilmu nujum ada di halaman berapa? Mulai dari halaman 291 ya, paragraf kedua. Itu Syekh Utsaimin juga menerangkan tentang ilmu nujum, dan ilmu nujum yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah yang untuk mengetahui arah kiblat salat, ya, arah kiblat salat, atau sebagai alamat petunjuk arah. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang nelayan ketika dia masuk ke lautan, dia kan nggak ngerti mana daratan karena sudah menengah, nggak kelihatan sama sekali tepian itu mana. Dia patokannya bintang. Kalau bintang ini posisinya di sini, berarti saya berjalan ke sini. Ya, maka dia tidak tersesat. Dan itu sebagai apa? Ya, ini fasilitas duniawi, tidak mengapa. Karena itu sebagai perangkat untuk bermanfaat bagi umat, bagi kita manusia, sah-sah saja ya memanfaatkannya. Allah telah memberikan fasilitas itu. Arah kiblat, musim, untuk mengetahui musim, ya, untuk mengetahui waktu sholat. Tapi kalau waktu sholat bukan bintang ya, tapi lebih ke mana? Matahari dan bulan ya, atau masuknya bulan Hijriah dan seterusnya, itu melalui pergeseran bulan. Ini semua ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang dibolehkan. Adapun mengetahui nasib, ramalan, keadaan keuangan, keadaan si doi atau pacar dan seterusnya melalui bintang yang disebut dengan zodiak, maka ini yang disebut dengan ilmu taksir. Ilmu taksir karena menganggap bahwa kejadian yang ada di bumi ini ada kaitannya dengan bintang-bintang di langit. Kalau langitnya bergeser, bintangnya begini, nanti kondisi bisnis, keuangan, pacar atau istri seperti ini. Maka ini adalah ilmu yang diharamkan.
Karena sebelumnya tidak ada kaitannya sama sekali. Bintang itu tidak menunjukkan kondisi tertentu. Dan sekarang sudah merebak juga di Instagram kadang ya, potongan-potongan lewat kalau anak lahirnya bintangnya ini, karakternya begini. Ini tidak benar sama sekali. Tidak ada kaitannya. Kalau yang Leo begini, Sagittarius begini, Capricorn begini, la haula wala quwwata, itu semua kita harus jauhi, tinggalkan. Karena hukumnya sama dengan mendatangi dukun. Membacanya atau melihatnya sama dengan hukumnya harus segera di-scroll, segera dihilangkan ya. Jangan sampai kita bahkan terlintas percaya. Jangankan percaya, membacanya saja termasuk mendatangi dukun tanpa percaya. Mendatangi dukun tanpa percaya hukumnya apa tadi? Tidak diterima salatnya 40 hari. Yang membenarkan lebih parah lagi, berarti telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang menisbatkannya kepada burung-burung atau dengan tatoyur istilahnya ya. Ini babnya sebenarnya tatoyur. Jadi Syekh Utsaimin juga memasukkannya di sini, menerangkan ya. Ini semua tidak benar ya, tidak benar juga. Karena burung-burung itu sama sekali tidak membawa madarat, tidak pula mendatangkan manfaat, tidak pula memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Tidak ada pengaruhnya dalam kegiatan manusia. Kalau burung bunyi cicit akan ada kematian, tidak ada. Enggak ada ya. Enggak ada pengaruhnya. Burung itu sama sekali tidak mendatangkan madarat, manfaat, tidak pula memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Sehingga dia tidak boleh terpengaruh dengan itu. Karena burungnya dilempar ke atas, terbangnya ke kanan, oh berarti hari baik. Lalu dia pun melanjutkan perjalanan, berbisnis, kemana pergi, safar, tamasya dan seterusnya karena hari bagus, hari baik ya, di aman-aman saja. Sedangkan kalau burungnya geser ke kiri, maka dia menganggapnya hari sial, jangan jadi pergi, nggak usah pending, meskipun ini weekend, meskipun ini hari libur, tidak perlu ya. Tutup rumah rapat-rapat sudah, karena ini hari sial. Nauzubillah. Maka orang yang ya berangkat atau gagal berangkat, pergi atau tidak jadi pergi karena satu yang dilihat tadi, burung dan seterusnya, maka dia berarti telah bertatoyur. Dan kalau orang bertatoyur berarti telah berbuat syirik. Inna tiyarata syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya tatoyur itu syirik. Syirik, dia telah berbuat syirik. Berarti dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak punya kemampuan apapun ya. Burung tidak punya kemampuan untuk mengaruhi nasib kita. Burung tidak punya kemampuan apapun untuk mempengaruhi nasib kita. Lalat atau kupu-kupu tidak ada pengaruhnya dengan nasib kita, tidak ada. Kalau kupu-kupu datang berarti ada tamu, omong kosong. Jangan percaya ya. Tidak sahih, tidak benar. Panjang lebar saya sudah terangkan ya. Masya Allah. Demikian ma'asyiral muslimin tentang dukun ya, tidak boleh dibenarkan. Apa itu berkaitan dengan perdukunan ya, atau yang berkaitan dengan perdukunan secara umum. Apakah dalil dari Imam Dhahabi ada yang kelewat? Tidak ada. Satu ya, yaitu beliau mengatakan man iktabasa syu'batan minan nujum iktabasa syu'batan minas sihir. Ini dalil yang juga ada di kitab tauhid ya. Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maksudnya ilmu yang tadi yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dan seterusnya, bukan ilmu nujum yang astrologi yang astronomi ya, yang untuk arah kiblat dan seterusnya atau sholat, tidak. Maksudnya yang mempelajari nujum yang untuk tadi. Barang siapa yang mempelajari cabang ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, zada mazada. Setiap kali bertambah ilmu bintangnya, ilmu perbintangannya, ilmu zodiaknya, berarti bertambah pula sihirnya. Ilmu sihirnya, alias berarti semakin kufur. Karena ilmu sihir itu haram dipelajari. Ilmu yang haram dipelajari itu ilmu sihir. Termasuk di antara ilmu sihir itu ilmu zodiak, maka tidak boleh dipelajari. Ya. Jauhi, jangan percaya dengan orang-orang yang menghafal seperti itu. Nas'alullah taufiq wal afiyah wal ismah fid dunya
wal akhirah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, keselamatan dan penjagaan dari mara bahaya atau hal yang buruk di dunia dan akhirat. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup insyaallah? Ada? Fadhal. Saya mau jual tanah, mendatangi kiai, bukan kiainya, nanti jual tanahnya sedikit, nanti buang ke sana dengan apakah hal begitu termasuk? Tanahnya dibuang? Tanah gimana? Nanti tanahnya buat ke sini, dikit terus buang di peralatan. Apakah hal itu termasuk? Ya. Berdukunan atau bukan? Kalaupun bukan berdukunan, minimalnya adalah hal yang syirik yang tidak ada. Jadi mungkin dia menganggap ada marot dorot atau hal yang lain, atau tanah itu bisa mendatangkan madorot atau yang lain, itu semua jelas prasangka yang tidak benar. Kalaupun tidak termasuk berdukunan adalah keyakinan-keyakinan yang tidak beralaskan sama sekali, yang berlandaskan syar'i sama sekali, yang harus dijauhi. Ya. Naam. Jadi keyakinan-keyakinan syirik yang tidak boleh dipercaya. Karena tidak ada yang memadoroti kita kecuali ketika Allah menghendaki madarat. Siapapun tidak memadoroti kita. Jin, manusia, tidak ada yang memadoroti kita. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Maka fala yuflihu sahir, bahkan Allah dengan jelas mengingkari tentang sihir. Fala yuflihu sahiru haitsu ata. Sihir itu dia akan beruntung kapanpun dia datang. Tidak akan pernah sukses. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Memang sikap yang benar kita itu selalu bersandar kepada Allah. Jadi hal-hal seperti itu ingkari aja ya. Pungkiri. Nanti kalau dia mengingkari, kamu kok nggak melakukan begini? Ini kata kiai lain nggak boleh, gitu aja. Itu gampang. Tapi itu termasuk dukun atau bukan? Ya, dia mungkin karakter-karakter kiai dukun berarti. Karena dia seolah-olah mengetahui gaib. Terus kalau kita mendatanginya apa terancam dengan yang hadis tadi? Khawatirnya. Maka jangan bertanya kepada dia tentang agama atau tentang sifat-sifatnya yang gaib. Kalau hal duniawi sah-sah saja. Muamalah duniawi. Ya. Tapi kalau teridentifikasi dia dukun, jauhi. Bahkan tidak boleh bermakmum kepadanya. Sholat di belakang dukun, kalau dukunnya dukun yang sampai pada melakukan ritual-ritual syirik akbar, perbantuan jin, persembahan darah, persembahan apa dan seterusnya, maka berarti perbuatan kufur. Maka tidak boleh bermakmum di belakang ustadz dukun. Nah, saya kira cukup, kita cukup. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.